Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Adik-adik peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah, siang ini kuliah umum temanya adalah akhlak bermedsos atau akhlakul karimah dalam bermedia sosial. Target dari kuliah umum ini adalah saudara tahu apa itu medsos, bagaimana bermedsos, dan apa hikmahnya bermedia sosial. Era sekarang disebut era industri ke-4.0. Tetapi masyarakatnya itu sebenarnya sudah 5.0. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang smart, yang cerdas. Adik-adik disebut sebagai kelompok milenial. Milenial itu bukannya sebutan, tetapi menjadi tren. Artinya milenial itu menjadi identitas. Yang paling menonjol generasi milenial itu adalah aktif, kreatif, inovatif, dan yang menonjol lagi adalah suka yang bersifat instan. Ini ngeh banget. Penyakit milenial yang paling populer itu ditemukan di satu, namanya penyakit bira malu. Bira malu. Bingung, ragu, malas, lupa. Itu yang membuat dirimu rusak. Bingungan, ragu, yoga, pieto itu bingung, yoga itu ragu. Sudah tahu ternyata nggak dilakukan, malas. Penyakit anak muda. Ditambah lagi lupa. Handphonenya sendiri, ditaruh dia sendiri, tanyanya ke orang tua. Coba lihat itu kamu. Sesuatu yang kamu pakai tidak rutin atau kamu taruh di tempatnya, kamu mesti lupa. Kata guru, anak-anak punya potensi lupa itu sampai 75%. Berarti ulang bla 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 bla, keluar besok masuk lagi ditanya lupa. Plonga plongo lola lolo kan gitu kan. Koyok nggak pernah mendengar pelajaran. Waktu diulang gini ngeh, tapi begitu keluar. Itulah generasi milenial. Kalau dilihat dari siklus kehidupan, generasi milenial itu di posisi ketiga. Orang hidup itu mulai dari lahir, kemudian sekolah, lahir, sekolah, metu, meguru, makaryo, bar meguru itu makaryo yang ketiga. Setelah makaryo yang keempat itu omah-omah berkeluarga. Setelah berkeluarga nanti kamu punya anak, pasti itu. Setelah punya anak kamu nanti akan punya mantu. 6. Setelah mantu akan punya anak mutu. Setelah mutu kamu nanti akan mati level berikutnya. Jadi orang-orang itu kalau sudah punya cucu itu menunggu satu tingkat pada kematian. Ada sekarang masuki zona yang paling panjang, meguru.
Meguru itu mulai masuk sekolah itu sampai nanti perguruan tinggi Meguru. S1, S2, S3. Syukur kalau kamu ini nanti ada yang sampai S3. Amin. Gurumu yang ngomong S3 itu tamat di usia 51 tahun. Saya baru kuliah S3 tahun 2018 dan selesai 2020. Karena S3 itu minimal durasinya adalah 6 semester 3 tahun. Paling cepat sudah. Paling cepat. Makanya kamu nanti kalau bisa sekolah S3, syukur di luar negeri. Biar jadi orang yang keren kan gitu kan. Bukan hanya disebut keren, tapi dia memang punya potensi gitu loh. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, ada pesan sebagai status, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Duit piro-piro itu cukup kalau digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Gayamu itu bondone larang, saudara-saudara. Maka saudara-saudara perlu tahu bagaimana saudara-saudaramu punya gaya yang baik. Tirulah. Jangan asal gaya, gengsi, larang. Sepatunya harus bermerek, jilbabnya bermerek, jam tangannya bermerek, Gucci misalkan, atau Fossil, mahal. Gurumu gak ada yang pakai jam tangan Fossil dulu, kecuali Fossil yang KW gitu kan. Maka jangan pentingkan gaya kamu itu, pentingkan kamu bisa hidup, pentingkan kamu bisa mengembangkan dirimu, pentingkan kamu bisa beraktualisasi. Untuk bisa mengembangkan diri dalam kehidupan sekarang, yang paling dominan pengaruh itu di medsos. Zaman saya belum ada media sosial itu. Zamanmu, dua kata, media itu adalah alat sarana, sosial adalah hubungan dengan sesama manusia. Maka medsos itu adalah sarana yang memudahkan kita berhubungan dengan siapapun. Jenisnya banyak. Yang paling populer di kita WA, itu masuk medsos. WA, pengguna terbanyak di WA. Ada lagi orang yang agak tua di Facebook. Saya di Facebook karena Facebook itu ruangannya banyak, fiturnya banyak, bisa untuk nyimpan data. Yang muda paling populer di Instagram. Yang lain masih banyak, itu masih ada Google dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dipakai. Twitter itu populer, tapi banyak orang-orang yang basis kognitifnya sudah tinggi, para cendekiawan, para politisi. Twitter, yang muda nggak banyak nyewa Twitter. Di samping media sosial sebenarnya ada media massa yang kamu sekarang tidak familiar. Saya mensurvei dari 50 anak yang baca Quran, itu hanya 2 anak. Itu pun Quran yang sesuai dengan dia. Padahal gurumu itu rata-rata tiap hari masih baca Quran, baik yang langsung atau yang online. Saya tanya, siapa di antara kalian yang rajin baca Quran? Angkat tangan. Quran. Quran apa? Qurannya apa? Kompas, Republika, tes. Nah, dikit. Padahal Quran itu memberikan informasi yang aktual tentang kehidupan. Maka usahakan kamu baca Quran. Yang online, Jawa Pos ada. Di samping Quran juga Quran.
Siapa yang menggunakan WA? Kabeh. Saya kan sering membuat klasifikasi generasi itu hanya 4 tok. Mulia, waras, kumat, pintu. Tak terang nosik. Mulia itu karena dia tahu tugasnya, tunaikan kewajiban, dia punya prestasi dan berakhlak karimah. Itu generasi mulia. Aku banget ada. Atau generasi yang waras, semua tugasnya dia paham dan tuntas. Urusan sekolah beres, urusan rumah beres, bergaul dengan teman beres. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi dia bisa menyelesaikan semua masalah yang datang pada dirinya. Ora kok ono bocah arep budal sekolah golek seragam. Bu, seragamku. Jupukno ibuke. Bu, kaos kaki, jupukno ibuke. Bu, sepatu, jupukno ibuke. Bu, pulpen, jupukno ibuke. Bu, tasku, Bu. Paling gurih sanguku. Loh. Ada yang begitu? Kalau ada generasi begitu sudah rodok-rodok masuk pada kategori kumat. Bocah sing kumat itu ada beberapa kewajiban yang diabaikan. Nak mulele sepatunya taruh di pojok, yora pernah naruhnya yo di depan pintu sepatumu seperti itu. Le nak bar mangan yo dikorai, yora pernah gelodak. Itu kategorinya adalah kumat. Le aja lali yo di rumah. Nak bar sekolah kegiatan mulai turu rumah, lu sering malah ratu rumah, turu nek kose koncone, enak itu namanya kumat. Sing nomor 4 levelnya paling rendah generasi yang bento, orang ngerti tugas, orang ngerti kewajiban, sekolah yang melebu yoga melebu pelajaran fikih, sing digawa malah SKI. Isine tas ora kok buku pelajaran, tapi mung minyak angin, minyak wangi, minyak-minyakan, kayak bakul minyak. Bukune ora karu-karuan, itu generasi pintu. Wis jarang mulai, jarang ning kos-kosan, tugas tidak beres. Adakah di kelasmu yang seperti itu? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ayo istighfar bareng-bareng. 3, 2, 1. Alladzi eling-eling nak ning kelasmu ana bocah sing pintu kaya ngene iku mau, arang-arang mlebu tugas ndak beres, dielingno malah ngamuk, sing sabar. Maka sekelas itu bertanggung jawab. Kalau kumat masih mending lah, seminggu mlebu ping 6 gitu loh. Cuman beberapa tugas ndak beres. Tapi nak wis bento itu loh, seminggu itu mlebu jam 8 ngono wis ilang. Nah, anak kancamu kok mlebu sekolah esuk tok ketok wilang terus nanti arep mulai ketok, itu berarti generasi kayak lagu Wan Alas, bento sak bento-bentone caman yo cek beruntung. Kok nak tamat yo kadang ngono iku sing dadi wong sukses. Saudara-saudara sekalian, generasi milenial ini masa itu punya virus perusak. Manja. Ngerti manja? 2, mualas. Ngerti malas? Tugas digarap itu 10 menit beres, tapi dindinde sampai melebu ana guru itu kalau tugasku belum beres karena kamu malas dan kamu sering begitu. Ada lagi gak pede atau kepedean, gak pede, gak main blas,
Pondok Ramadan ya sarungan sandalan jepit gitu kan. Kayak cah gunung gitu kan. Nah ning pondok kon sarungan gak gelem. Malah celononan terus sing komprang. Begitu di sekolah pengen sarungan. Ada lagi gak idealis, jak ngomong ilmu gak tertarik generasi sekarang itu. Ada lagi penyakit jerat geng. Jerat geng itu kamu punya grup kelompok dan kelompokmu itu mempengaruhi kamu. Namanya jerat geng. Bapak ngomong karo ibu, nak, sesuk melok bapak arep nilai imbah gerak. Jari niki sing kena jerat geng. Mohon maaf Bu, saya besok sudah ada agenda penting dengan teman-teman. Iya toh. Bahaya. Bapakmu ibumu ngajak kamu nilai imbah itu kan ra mesti sak wulan pisan. Ngono ya awakmu alasanmu sak aret-aret. Konco A, konco B, ada agenda koyo artis gitu.